ruang lingkup manajemen risiko dan enterprise risk management atau ERM itu ada 4. Di antaranya 1, pengembangan peralatan atau tools manajemen risiko. Yang kedua, penggunaan derivatif dalam manajemen risiko. Yang ketiga, manfaat enterprise risk management atau ERM. Yang keempat, komponen enterprise risk management. Selanjutnya ada pengembangan peralatan atau tools management. Pengembangan atau peralatan manajemen risiko merupakan suatu proses untuk membuat dan memperbaiki alat atau teknik yang dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko dalam operasi dan aktivitasnya. Tujuan pengembangan peralatan ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan meminimalkan kerugian. Salah satu teori yang berhubungan dengan konsep pengembangan peralatan alat manajemen risiko yaitu Theory of Risk Management. Teori yang menyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses yang terus-menerus dan melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengembangan dan memperbaiki strategi, dan tindakan mengurangi risiko. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan dalam manajemen risiko. Ada 11 alat, yaitu 1. Pelacakan waktu atau time tracking. Yang kedua, penilaian kualitas data risiko. Yang ketiga, daftar risiko. Yang keempat, manajemen sumber daya. Yang kelima, matriks probabilitas dan dampak. Yang keenam, analisis SWOT. Yang ketujuh adalah pelancaran anggaran. Yang kedelapan, analisis akar penyebab. Yang kesembilan, brainstorming. Yang 10, template IT, penilaian risiko. Yang 11, analisis cadangan. Selanjutnya ada penggunaan derivatif dalam manajemen risiko. Derivatif adalah perjanjian kontrak di antara dua pihak yang mana salah satu pihaknya memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas jual beli dari saham atau sekuritas yang menjadi dasarnya, dan satu pihak lainnya memiliki hak sebaliknya dalam melakukan aktivitas jual beli saham atau sekuritas yang menjadi dasarnya. Selanjutnya ada risiko dan tujuan. Risiko dalam penggunaan derivatif memiliki risiko yang tinggi karena memanfaatkan perkiraan harga di masa depan yang tidak pasti dengan potensi pendapatan, imbal keuntungan atau laba yang besar. Tujuan utama dari penggunaan derivatif dalam manajemen risiko adalah untuk mengalihkan risiko ataupun mengambil suatu risiko tergantung dengan posisi, apakah posisi sebagai hedger atau pelaku lindung nilai atau spekulator. Selanjutnya ada jenis-jenis derivatif. Jenis-jenis derivatif ini ada beberapa, diantaranya ada 1. Kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk membeli atau menyerahkan aset yang telah disetujui bursa. Yang kedua ada kontrak swap. Kontrak swap adalah kontrak yang dilakukan untuk menukar arus kas pada jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian dua pihak atau lebih untuk membeli atau menyerahkan aset yang telah disetujui. Selanjutnya ada kontrak opsi. Kontrak opsi digunakan untuk melindungi dari risiko atau nilai di masa depan. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan enterprise risk management. Pengertian enterprise risk management adalah metodologi atau proses yang digunakan untuk mengelola risiko secara strategis dari perspektif seluruh organisasi atau perusahaan. Tujuan enterprise risk management untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan potensi kerugian atau biaya lainnya yang dapat mengganggu operasi perusahaan.
Selanjutnya ada manfaat Enterprise Risk Management. Yang pertama adalah meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan perusahaan, memenuhi tuntutan legal dan aturan, meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aspek lingkungan, meningkatkan kualitas dalam tata kelola organisasi, meningkatkan kinerja keselamatan, mendorong proses pembelajaran organisasi secara berkelanjutan, lalu ada meningkatkan kepercayaan pihak berkepentingan, lalu ada meningkatkan sistem pelaporan baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Selanjutnya ada komponen-komponen Enterprise Risk Management. Di antaranya ada lingkungan internal, penerapan sasaran, identifikasi kejadian, penilaian risiko, perlakuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.